Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Presiden Joko Widodo mengapresiasi perjuangan tim Garuda Muda usai meraih peringkat keempat di turnamen Piala Asia U23. Jokowi optimistis timnas akan menang melawan Guinea dalam babak playoff memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade Paris. Meskipun kalah melawan timnas Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia 2024, Presiden Joko Widodo menilai timnas Indonesia sudah tampil baik. Presiden juga optimistis timnas Indonesia mampu melaju ke Olimpiade Paris meski harus melewati babak playoff melawan timnas Guinea. Wah, sangat bagus sekali. Semangat sangat bagus sekali. Optimis Pak lawan Guinea nanti? Ya, pokoknya kalau ditanya harapan ke saya pasti menang loh. Harus optimis menang. Nggak ada pesan-pesan lah. Meski gagal meraih peringkat ketiga dan mengamankan tiket langsung ke Olimpiade Paris, pelatih timnas Shin Tae-yong mengapresiasi perjuangan timnas Indonesia U23 di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong mengucapkan selamat atas keberhasilan Irak mendapat tiket otomatis ke Olimpiade Paris. Pelatih Shin juga berterima kasih kepada semua pemain timnas Indonesia atas kerja kerasnya selama pertandingan. Indonesia masih berpeluang lolos Olimpiade Paris lewat pertandingan playoff tanggal 9 Mei nanti melawan tim asal Afrika, Guinea. 네, 일단 이라크 팀이 올림픽 티켓 바로 따서 축하드리고 우리는 오늘 경기에 많이 아쉽고 그러나 아직 기회는 한번 남아있고 두 팀 선수 양 팀이 3위를 하기 위해서 엄청나게 열심히 하지 않았나. 두 팀 다 최선을 다했고 아쉽게 패했지만 우리 선수들 또한 열심히 최선을 다해줘서 너무 고맙다. Pelatih Shin Tae-yong dikabarkan akan memanggil pemain belakang Indonesia yang bermain di klub Ipswich Town, Inggris. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyatakan PSSI telah mengirimkan surat pemanggilan kepada klub Elkan Bagot, namun belum mendapat balasan. Ketua Tim Nasional Timnas Sumarji menyebut 5 pemain Timnas U23 yang bermain di luar negeri yaitu Ivar Jenner, Rafael Struijk, Nathan Choan, Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan bisa langsung terbang ke Perancis untuk memperkuat timnas. Namun Justin Hapner harus kembali ke klubnya di Korea Selatan. Melalui pesan singkat, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyatakan para pemain abroad akan terbang ke Paris, sementara Justin Hapner akan kembali ke klubnya Cerezo Osaka setelah pertandingan. Setelah gagal menang di laga melawan Irak, jalan satu-satunya Indonesia agar bisa mendapat tiket ke Olimpiade adalah jalur playoff, saudara. Namun timnas U23 sudah ditunggu oleh wakil Afrika, yaitu Guinea, di babak playoff yang akan digelar pada 9 Mei mendatang. Garuda Muda terpaksa harus mengakui keunggulan dari Irak pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kalah 1-2 oleh Irak. Kalah dari Irak, Indonesia tak hanya gagal menempati juara ketiga Piala Asia U23. Indonesia juga gagal memastikan tiket ke Olimpiade. Namun asa terakhir masih dimiliki oleh timnas U23 lewat jalur playoff melawan wakil Afrika, Guinea. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan berharap tim asuhan Shin Tae-yong bisa cepat move on usai dikalahkan Irak. Sebab Garuda Muda hanya memiliki waktu sepekan untuk mempersiapkan diri menghadapi Guinea pada laga playoff Olimpiade. Lupakan semua kejadian-kejadian Uzbek, Irak itu sudah lewat, nggak usah diingat-ingat ya, kita move on aja.
Tapi sekarang fokus 100% diarahkan ke Guinea. Ya, sambil tentunya mencari video-video dari Guinea bertanding, mereka kan itu perlu untuk memutar lagi di hadapan anak-anak, melihat penampilan Guinea itu bagaimana, siapa pemain-pemain hebat mereka yang bisa kita mungkin antisipasi, kan perlu itu. Jangan kita buta sama sekali, kita nggak tahu kekuatan ini. Apalagi kita baru pertama ketemu dengan Guinea, pasti ada lah cuplikan-cuplikan mereka, kita bisa lihat. Jika sedikit mengintip kekuatan lawan timnas Indonesia di playoff, Garuda Muda tak bisa menganggap enteng lawannya kali ini. Guinea diketahui diperkuat oleh sebagian besar penggawa tim seniornya. Banyak pemain Guinea bermain di klub-klub Eropa. Kekalahan dari Uzbekistan dan Irak harus segera dievaluasi oleh Sinteyong dan tim asuhannya sebagai modal menantang sang wakil dari Afrika. Skema terakhir untuk lolos ke Olimpiade terpaksa harus dilalui Timnas Indonesia U23, yaitu jalur playoff melawan wakil Afrika, Guinea. Lalu seberapa besar peluang kita dan apa yang harus dipersiapkan untuk melawan wakil Afrika? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam Wesley. Selamat malam Mbak. Bung, kita kan katakan ini mau tidak mau ya, kita harus menempuh jalur playoff karena memang tidak boleh mundur, tidak boleh menyerah sampai akhir begitu. Timnas kita dituntut untuk segera move on, fokus lawan Guinea. Apa yang bisa dikoreksi dan juga dievaluasi? Ya, kita harus akui tim kita tidak siap untuk bermain dalam jumlah pertandingan yang banyak dan waktu yang singkat. Recovery kita tidak sebaik tim lain karena kalau kita lihat dari seluruh tim yang bermain, hampir semua melakukan rotasi cukup banyak. Di Indonesia hanya 16 pemain yang pernah turun sebagai starter, bandingkan dengan Jepang yang 22 pemain, hanya menyisakan satu kiper yang tidak turun. Dan kemudian Uzbekistan yang finalis juga melakukan 22 pemain yang pernah turun sebagai starter. Dan tidak pernah ada yang pemain yang tidak tergantikan. Di Indonesia, Arhan dan Marcelino tidak tergantikan dari seluruh pertandingan. Jadi recovery kita memang tidak sebaik tim-tim lain di turnamen. Nah, di peluang ada, waktu kita punya cukup banyak. Saya setuju ketika Sintayong mengatakan dia akan memberikan waktu libur kepada pemain untuk tidak memikirkan bola sama sekali, tidak menyentuh bola. Mungkin hanya recovery pemulihan berenang atau di gym. Itu untuk menghilangkan kejenuhan mereka yang di turnamen yang begitu padat itu, Mbak. Artinya kita bisa katakan stamina dari para pemain ini yang kemudian harus dijadikan evaluasi. Anda menyebut bahwa kalau dari katakan 6 race panjang, pemain kita tidak terlatih untuk bermain secara full, tapi hanya setengahnya begitu. Apakah urusan mental ini juga masih menjadi hal yang dibebani oleh timnas, mengingat 2 pertandingan terakhir tidak sebaik pertandingan-pertandingan sebelumnya? Kalau fisik sudah tergerus, otomatis itu mempengaruhi banyak hal. Banti ya, bahwa mental ikut mempengaruhi permainan yang efektif, efisien, game plan yang disiapkan oleh pelatih itu belum tentu bisa jalan kalau fisiknya sudah tergerus. Nah, tergerus itu juga bisa dipengaruhi juga oleh beban bahwa ekspektasi kita yang euforia kita yang luar biasa setelah lolos ke perempat final sebagai tim debutan, tampil sangat baik melawan Yordania, lalu lawan Korea Selatan kita bisa menang. Euforia itu yang kita harus waspadai. Jadi saya berkali-kali mengatakan tolong euforia jangan sampai masuk kamar ganti, jangan sampai masuk ke kamar tidur pemain. Lupakan sosial media, itu tekanan itu luar biasa. Tanpa disadari itu kadang-kadang secara profesional pun pemain harus paham bahwa mereka tanpa mereka sadari itu akan kebawa ke dalam benak pikiran mereka dan turun ke lapangan. Jadi beban itu pun tidak hanya dari luar, di kamar ganti segala ucapan siapapun yang masuk kamar ganti itu bisa jadi beban loh, Mbak. Saya bisa membayangkan karena mengingat 13 pemain dari timnas Guinea ini kan mereka sudah bermain di tim-tim Eropa ya. Sementara kita masih sangat minim, kemudian juga awam dengan tim-tim Afrika. Apa yang harus dilakukan secara krusial dalam waktu yang tidak begitu banyak oleh Sinteyong dan juga tim? Ya, tanggal 9 kita menghadapi Guinea, ini jam 2 siang kalau tidak salah di waktu Indonesia bagian Barat, dan bahwa kita tidak punya video-video yang terkini dari tim Guinea ini, iya. Sementara tim lawan bisa melihat kita, penampilan kita di 6 pertandingan Piala Asia U23, sementara kita harus melihat tahun lalu ketika mereka gagal di Piala Asia U23.
Tapi ketika mereka tampil di Piala Afrika, maksud saya, Piala Afrika 23 itu tidak mudah untuk mengalahkan Gini. Tim juara Maroko di fase grup itu mengalahkan mereka harus butuh 2 penalti. Mali juga butuh ada penalti untuk menyingkirkan Gini. Jadi peringkat mereka yang 76 itu di FIFA ya, yang tim senior mereka itu memperlihatkan bahwa sepak bola mereka lebih sering bertanding berlaga dibandingkan tim kita yang saat ini ya oke, kita meranjak naik 134 posisi kita, tapi lihat komparasi itu saja kita sebenarnya sudah ya bisa dibilang kita tidak sebaik itu dari tingkat internasional. Oke, jam terbang nanti yang mempengaruhi ya, apalagi ini secara rata begitu. Katakanlah saja bahwa kita tetap harus optimistis. Apa yang bisa dimainkan untuk menjadi modal? Singkat saja, Bung. Kembali ke fokus ke pertandingan, lupakan semua tekanan, euforia, beban, harapan-harapan yang kadang-kadang tanpa kontrol masuk ke dalam kamar ganti, kamar pemain. Jadi kembali ke game plan, saya berharap tim Sintayong bisa menemukan video-video untuk menonton pertandingan gini dan meracik strategi yang pas seperti kita memberikan kejutan kepada Yordania dan itu membuat kita melihat harapan itu ada pada tim asuhan Sintayong. Saya pikir kita masih punya kesempatan selama kita turun dengan stamina yang sama, memulai dari nol. Jangan lagi kita ingat-ingat semua pertandingan yang di Piala Asia U23. Sepakat saya, nothing to lose. Terima kasih Bung Wesley sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kita akan berikan doa yang terbaik tanggal 9 nanti. Selamat malam, Bung.